Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke guys, ini aku baru dapat beberapa informasi terbaru seputar pinjaman uang online yang mungkin nantinya beberapa dari aplikasi ini juga pernah kalian gunakan. Dan ini ada judul besarnya, Fintech ilegal menjamur, Ketua SWI hari ini diblokir, sorenya sudah muncul lagi katanya. Itu yang buat pusing pemerintah ya. Dan ini sudah dikatakan oleh Ketua SWI. Artinya kalau hari ini sudah diblokir, ternyata pinjaman online yang ilegal itu membuka kembali pinjamannya ya. Dan kita pengen lihat dulu apa sih berita dari Kompas katanya. Oke, Jakarta, kompas.com. Satgas Waspada Investasi SWI mengingatkan bahwa praktek bisnis fintech ilegal terus meningkat. Ketua SWI Tongam El Togim mengatakan tahun lalu jumlah fintech ilegal mencapai 442 entitas. Sementara di paruh pertama 2020 sebanyak 694 entitas. Wow banget ya. Berarti cukup memang benar subur ya aplikasi pinjaman uang online ilegal ini. Dan kita harus memang benar-benar waspada supaya kita bisa memilih dan memilah aplikasi pinjaman uang online apa yang benar-benar bisa membantu. Jadi menurut dia per Juli 2020 tercatat 163 entitas investasi ilegal, 25 entitas ilegal dan 694 fintech ilegal. Wow banget. Dan ia menyebutkan munculnya fenomena fintech ilegal disebabkan teknologi yang berkembang pesat sekaligus minimnya pemahaman masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19. Untuk memberantas praktik fintech ilegal ini tidak mudah. Pasalnya, keberadaan fintech ilegal yang hanya mengandalkan website tertentu membuatnya terus hadir dengan nama yang berbeda. Jadi sering ya, itu beberapa komentar yang ada di bawah aplikasi di Play Store itu, beberapa nasabah kebingungan ketika ingin melakukan pembayaran. Mereka berganti nama ya, berganti wujud lagi. Dan terlebih tak sedikit pula dari masyarakat tertarik dengan hasil yang ditawarkan. Jadi kalian memang harus lebih bijak. Hari ini kita blokir katanya, sorenya sudah muncul lagi dengan nama yang berbeda. Di samping itu, kebanyakan dari nasabah turut melakukan pinjaman tanpa mencari tahu fintech tersebut sehingga muncullah fenomena gali lubang tutup lubang, ujar Tongam baru-baru ini. Tongam menambahkan tidak semua pelaku diproses hukum. Kebanyakan korban sering tidak melapor karena kerugian yang dianggap kecil. Kalaupun diproses secara hukum, biaya antara perkara dan kerugian tidak sebanding, ujarnya. Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul Jumlah Fintech Ilegal Masih Menjamur. Jadi kalau berdasarkan dari pengakuan Ketua SWI tadi, memang harus ada ya tindakan tegas terukur kepada fintech ilegal yang mungkin mencoba menjebak para nasabah yang masih awam ya pada aplikasi uang online ini. Jadi makanya kalian memang harus sedikit lebih bijak ya. Yang sedangkan sudah berlabel OJK saja kadang-kadang tingkah laku debt kolektornya itu membuat kita pusing ya. Di mana teror lagi, mana diancam-ancam lagi, mana WA kita disadap juga. Jadi kalau buat kalian sebelum mendownload aplikasi pinjaman uang online itu kalian harus perhatikan dulu. Nanti ada pemberitahuan perboleh dari aplikasi itu, katanya di situ tulisannya perbolehkan aplikasi mengelola kontak Anda. Jadi kalau sudah yang OJK itu tidak seperti itu, dan kalian memang jangan memperbolehkan siapapun dari aplikasi manapun yang mengelola kontak Anda. Jadi nanti mereka lebih leluasa ya melakukan teror. Dan aku pengen ngingatin, jadi kalau buat kalian yang mungkin saat ini terancam gagal bayar atau memang belum punya rezeki untuk melakukan pembayaran, siapkan mental kalian. Jadi kalau seandainya dipermalukan ya apa boleh buat. Dan di zaman sekarang kalian harus bisa jelaskan, tegaskan kepada teman-teman kalian, ya emang gue punya utang gue juga 300, 400, 500, 600 ribu. Jadi jangan sampai
eh, di pikiran mereka itu kita pinjam uang sampai dengan puluhan juta, ratusan juta yang dipinjam juga 300.000. Dan ketika nanti, tapi sekarang sih sudah jarang ada laporan dibuatkan grup WhatsApp itu, ada juga yang seperti itu. Debt collector nakal itu membuatkan nasabah yang terancam gagal bayar itu di grup WhatsApp, jadi penggalangan dana. Ya udah, kenapa rupanya ya kan. Nah, yang jadi juga kita memang sudah dipermalukan, dan kalau yang begitu saran aku nggak usah dibayar lagi, toh dia udah mempermalukan kita kan. Harga diri kita juga sudah diinjak-injak, persahabatan kita juga sudah diadu domba. Nanti yang lucunya itu pihak aplikasi pinjaman uang online itu akan bilang kepada teman kamu, dia akan hubungi teman kamu, dia akan WA teman kamu yang ada di kontak itu, dia akan mengatakan bahwasannya nomor kamu dimasukin ke dalam kontak darurat di aplikasi tersebut. Padahal enggak, padahal kita nggak pernah masukin nomor teman kita itu di kontak darurat. Tapi memang seperti itulah metode kerja mereka. Mereka akan adu domba sehingga teman-teman kalian yang mendapatkan informasi tersebut akan mengkonfirmasi via telepon, akan WA kalian, akan SMS kalian. Mereka akan tanya-tanya, jadi kalian tambah bingung. Makanya beberapa nasabah kemarin yang sempat bunuh diri, ya mudah-mudahan dosanya diampuni dan diterima dan ditenangkan di dalam kuburnya. Itu sungguh berdosa ya buat debt kolektornya. Mudah-mudahan dunia akhirat ya diberikan pengampunan lah. Itu ya begitu cara kerjanya. Mereka diteror, diancam, datanya disebarkan. Jadi kalau dia nggak kuat mentalnya, kalau nggak kuat imannya, nggak kuat pengalamannya, maka akan mengambil jalan pintas. Dan itu sangat kita sayangkan sekali ya. Artinya di tahun 2020 seperti ini masih ada metode-metode adu domba, ancam-ancaman, teror, lain sebagainya dan sebagainya. Itu sungguh di luar batas nalar lah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih belum punya rezeki, ya tidak ada masalah, hutang kalian itu tidak terlalu banyak. Itu yang harus kalian simpulkan. Hutang kalian tidak lebih dari 1 juta rupiah. Kalau masalah denda dan pembayaran sesuai dengan peraturan, jika nasabah yang sudah telat lebih dari 3 bulan, bunga wajib dihentikan. Itu peraturan dari OJK yang pernah saya baca. Jadi tidak ada lagi penambahan bunga setelah 3 bulan. Dan itu sudah kita buat di video sebelumnya. Kalian bisa langsung cek nanti di channel kita ini ya. Jadi kalian nanti bisa lihat. Memang itu sudah dihentikan. Dan banyak sekali ternyata aplikasi pinjaman uang online ini kerjanya grup ya. Satu grup tapi namanya banyak banget, kita sampai nggak tahu. Itu bisa dibuktikan nanti ketika kalian coba di sebuah aplikasi pinjaman uang online dan kalian mendapatkan kode OTP atau mungkin untuk mengkonfirmasi, itu bisa sama isi cash, nanti namanya apalagi yang ada yang lain ya. Jadi memang herannya kita itu kenapa mereka terlalu berani ya minjemin uang padahal kita hanya modal KTP. Dan bagusnya orang Indonesia ya gitu, banyak juga konten kreator dan YouTuber yang menjelaskan tentang aplikasi pinjaman uang online ini ya. Katanya kalau yang ilegal jangan dibayar. Memang saya pernah lihat seperti berita atau mungkin tulisan atau gambar dari Kominfo, katanya pinjam uang dari pinjaman uang online ilegal sebanyak-banyaknya dan jangan dibayar katanya. Ya itu bagus juga begitu, karena memang ya mereka juga menjalankan, mengoperasikan dari perusahaan mereka itu juga tidak diketahui oleh pemerintah. Mereka juga tidak mentaati dan mengikuti semua peraturan OJK. Bunga yang mereka berikan juga terlalu banyak, tenornya juga terlalu dikit. Ya itu dia susahnya. Jadi jangan sampai karena ingin menyelesaikan masalah jadi malah menambah masalah baru. Apalagi untuk pinjaman uang online yang saat ini sih nggak banyak. Itu untuk di limit awal itu hanya sekitar 1 jutaan rupiah lah. Jadi kalau memang benar-benar terdesak dan kalian tidak punya solusi lain, tidak punya pilihan lain, barulah kalian gunakan aplikasi pinjaman uang online ini. Kalau masih punya solusi lain atau kalian masih bisa minta tolong sama saudara, kerabat, teman dekat, teman kerja, partner, apa segala macam, mungkin lebih baik lah. Yang nggak ada bunganya, nggak ada biaya administrasi, nggak ada biaya denda, nggak ada ribanya ya. Jadi kalau namanya aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti ada denda, bunga, riba,
biaya administrasi dan lain sebagainya ya. Itu dia tadi. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih belum punya rezeki untuk melakukan pelunasan pembayaran di aplikasi pinjaman uang online, kalian memang harus persiapkan mental kalian. Jadi kalau memang kalian memang nggak mau berurusan lagi, kalian buangkan aja itu nomor handphonenya, nanti ganti yang baru, apa masalahnya ya kan, cuman modal 15.000 juga. Daripada kalian pening-pening nanti kalau seandainya ada hal yang terjadi seperti yang aku bilangkan tadi, kalian memang harus bisa jelaskan, utang gua nggak banyak, cuman 200-300 ribu, tapi gua dipermalukan, ngapain gua bayar ya kan. Ya mending begitu ya. Jadi mungkin itu dulu, mudah-mudahan rezeki kalian, urusan kalian dilancarkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.